bukan Syifa tidak percaya sama kamu, Fari. Tapi kalau preman itu meroyok kamu, kamu bisa lawan apa? Hah? Kita cari aman saja. Daripada berurusan sama preman, lebih baik kita nyingkir dari sini, cari rumah kontrakan baru. Tinggal Lina Kunai. Sampai kapanpun aku gak akan ninggalin kamu, Tan. Gak akan pernah. Tapi, Nay, kamu belum bisa mencintai aku. Tolong lepasin saya, dokter. Tolong lepasin saya, dokter. Kamu tidak cinta Fahri. Kamu cinta sama saya. Enggak, dokter. Dokter salah paham, dokter. Saya cuma menganggap dokter sebagai sahabat saya saja. Tolong lepasin saya, dokter. Tolong lepasin saya, dokter. Kamu itu detektif lambat banget ya. Lama-lama saya tuh pecat kamu tuh. Lama-lama saya bisa cari detektif lain tahu. Jangan dong, Pak. Saya masih usaha terus kok. Kasih saya waktu lagi ya, Pak. Saya udah tunangan sama Mas Fahri. Jadi saya juga harus bisa menghormati perasaannya. Nay, ngapain di sini? Aku kan jagain kamu, Sultan. Buat apa sih? Karena aku pengen ada buat kamu 24 jam, sayang. Jadi, kalau kamu buka mata, kamu pasti lihat aku. Tapi, Nay, Pak Mama kamu pasti nyari. Kamu pulang ya? Kamu nggak suka ya aku jagain kamu ya? Aku nggak sakit, jadi nggak perlu dijagain. Mana buktinya kamu sehat, kan? Enggak, jadi aku perlu jagain kamu, oke? Oke, aku nggak mau kamu jatuh lagi kayak tadi. Aku jatuh karena pacaran tiga, Nay. Kalau aja kamu tahu itu alasannya, kau pasti nggak mau nolak aku, kan? Naira? Nay, kamu kenapa nangis? Apa Sultan nyakitin perasaan kamu lagi? Nay, bilang sama tante. Sultan ada ngomong apa sama kamu sampai kamu nangis kayak begini? Dia suruh aku untuk lupain dia, Tante. Sekarang saya datang ke sini untuk tagih hasilnya. Pasti udah kejual dong. Pasti udah banyak yang bayar dong. Itu dia. Nay, kamu sabar ya. Kamu harus yakinkan Sultan kalau kamu itu cinta banget sama dia. Kalau kamu juga memperhatikan dia, kamu jangan nyerah ya sayangnya. Mungkin Sultan ngomong gitu karena ya dia merasa minder. Minder? Ya, karena kejadian kemarin dan setelah kecelakaan itu, dia merasa dia sudah nggak berguna buat kamu. Tante, apapun kondisi Sultan, aku tetap mencintai dia, Tante. Dan nggak berkurang sedikit pun. Terima kasih ya, Nay. Kamu sudah memberikan cinta yang luar biasa buat Sultan. Iya, dan aku rasa juga aku emang harus membuat dia mencintai aku ya, Tante. Ya, itu semua soal waktu, Nay. Ya, Tante percaya dia akan menyesali semua kejadian kemarin. Dan sekarang dia sudah bisa membuka matanya dan dia sudah tahu siapa yang dia paling pantas untuk dicintai. Yang penting sekarang, kamu jangan menyerah. Pasti, Tante.
nggak ada pun seorang yang bisa memiliki dia kecuali aku, Tante. Gitu dong. Sekarang jangan nangis lagi ya. Kakak mikirin apa sih, Kak? Kok sampai sedih kayak gitu? Semalam aku dapat telepon dari suster. Katanya kakak jatuh ya. Emangnya kakak mau kemana? Kakak mau ngapain kok bisa sampai jatuh kayak gitu sih? Tika. Atika? Atika kenapa, Kak? Mana handphone kakak? Kakak mau ngapain? Kakak mau nelfon Atika. Mana? Handphonenya? Iya, Mas. Udah tak beres-beresin kok. Udah dimasukin ke dus juga. Jadi nanti kita tinggal ngangkut aja gitu. Ya. Terima kasih ya, Mas. Sibuk lagi. Halo, Mas Fahri. Fahri? Dokter Sultan. Tika? Halo? Tika? Kok ditutup? Kak, kakak pengen banget ketemu sama Atika ya? Iya. Semalam kakak jatuh karena ngejar dia. Ya ampun kakak. Emangnya ada apa sih antara kakak sama Atika? Kakak suka ya sama Atika? Iya. Tan, kamu harus berterima kasih sama Naira. Dia sudah nungguin kamu semalaman. Makasih. Maafin kelinci, Kuda. Kelinci nggak bisa jawab telepon Kuda. Karena ini sama sekali nggak adil buat Mas Fahri. Semuanya karena sudah terlambat, Dokter. Nggak ada kata terlambat, Tik. Sampai kapanpun aku akan kejar kamu. Cinta kita terlalu berharga buat diabaikan, Tik. Sini, Tik, dagingnya. Ini daging kudanya, Chef. Hah? Kok jadi daging kuda? Sejak kapan kita punya menu daging kuda? Gimana sih kamu, ah? Maaf ya, ngelamun. Aduh, Pieto, aku jadi kepikiran dokter kuda terus loh. Tan, Mama bawain makanan kesukaan kamu. Sop daging. Linci. Daging sapi. Sejak kapan kamu makan daging kelinci? Enggak. Nah, kamu mau ya antar makanan-makanan ini ke kamar VIP, ya? Mau ya? Aduh, jangan ya, Chef. Jangan saya. Suruh yang lain aja. Jangan Tika ya. Kenapa kamu jadi ketakutan gitu, Tik? Enggak apa-apa kok. Cuman ya janganlah. Jangan Tika terus yang ke sana. Ya, tolonglah, Tik. Kali ini aja ya. Please banget, ya. Mau ya? Ya, mau ya? Ya wes lah.
Ini udah tinggal makanannya dokter Sultan aja ini. Tapi nggak berani masuk loh. Aku nggak mau ketemu sama dokter. Tapi gimana ya, masa iya orang sakit nggak dikasih makan? Aduh. Suster, Ya? suster, tolongin saya ya, suster ya. Tolong apa, Tika? Kok kamu mukanya stres gitu sih? Itu loh, suster, ini bantuin saya kasih makanan ini ke ruangannya dokter Sultan ya. Loh, kenapa harus saya? Kamu kan sahabatnya dokter Sultan. Biasanya juga kamu kan yang nganterin makanan. Loh, kamu kenapa, Tika? Ini, tolongin suster ya. Pagi, dokter. Ini sarapannya ya, dok? Suster, mau what? Iya, tadi Atika minta tolong sama saya. Soalnya dia lagi sibuk. Kasih. Aku yang suapin ya. Awas kamu kelinci. Lari kemanapun kamu. Kuda akan menyerang-ngejar kamu. Gak akan. Aduh, kok jantungku jadi ser-seran kayak gini ya? Kayak bener-bener habis dikejar sama kuda. Fahri? Kamu lagi ngapain? Kok baru jam segini kamu udah pulang dari kerja? Memangnya kamu? Iya, Ma. Emang hari ini aku sengaja izin pulang cepat. Soalnya aku mau beres-beres pavilion ini. Ada yang mau sewa, Ma. Kok nggak ada yang ngomong sama Mama sih? Tapi intinya pavilion ini boleh kan disewa? Ya boleh sih. Daripada rumah ini kosong, terus jadinya kan bangunannya juga cepat rusak, ya kan? Kalau ada yang nempatin, rumahnya juga jadi keurus, ya kan? Memangnya yang mau sewa itu sudah berkeluarga apa masih sendiri? Terus dia karyawan atau memangnya siapa sih yang mau sewanya? Atika sama simbahnya, Ma. Atika sama simbahnya? Kamu nggak bercanda kan, Pari? Enggak, Ma. Aku nggak bercanda. Aku serius kok. Kontrakan mereka yang sekarang itu kurang sehat, Ma. Sinar matahari kurang masuk. Jadi ya aku tawarin buat sewa di sini. Dan ternyata mereka setuju. Ya jelas aja mereka tuh setuju, Pari. Atika bisa terus deket-deketan sama kamu. Terus biar cepet-cepet bisa dinikahin sama kamu. Hidup nyaman. Siapa yang nggak mau? Jelas aja mau. Gak apa-apa, Ma. Apa salahnya sih kalau mereka berdua tinggal di sini? Bagus malah. Hidup mereka jadi aman. Mereka berdua kan perempuan, Ma. Kasihan kalau nggak ada yang jaga. Ya, kalau di sini kan ada Fahri. Otomatis dia pasti melindungi. Iya kan, Rik? Makasih ya, Pak. Ya sudah terserah. Tan, Mama sama Diandra pulang dulu ya. Naira masih mau di sini? Iya, Tante. Ya udah, kasih Sultan makan ya. Suapin. Iya, Kak. Kita pulang dulu ya. Soalnya aku juga sekarang mau ngambil itu, mobil pengganti dari asuransi. Biar kalau kita kesini nggak repot-repot lagi nyari taksi. Kakak cepet sembuh ya. Makan ya, Tan ya. Nay, mending kamu pulang aja. Kasihan Mama sama Papa kamu. Aku nggak peduli mereka ngomong apa ya. Tapi Nay, Susah. Oke. Nay, lepas, Nay, lepas. Sultan, kamu dorong Naira. Terlaluan kamu ya. Pak, sabar Pak. Ini bukan salah Sultan, ini salah saya. Salah Naira udah ya. Papa tahu kamu mencintai laki-laki ini. Tapi kalau kamu udah nggak dihargain, jangan diterusin.
Kamu tuh udah dihina di depan tamu, ditinggalin, dan sekarang didorong. Ini salah Naira, Pak. Pak, udah ya, Pak. Pak, sabar, udah. Kamu tuh benar-benar udah dibutakan sama cinta ya. Kamu sampai mau menyalahkan diri kamu demi melindungi laki-laki yang nggak bertanggung jawab ini. Ayo pulang. Pak. Pulang. Tinggal aja, pulang. Udah. Kamu hapus air mata kamu. Air mata kamu tuh nggak ada harganya di matanya Sultan. Sadar nggak kamu? Dengar kamu. Sekarang juga Papa akan bilang sama Sultan kalau dia sembuh, dia harus resign dari sini. Mama, mohon, Papa, jangan pecat Sultan. Jangan pecat Sultan. Aku mohon, Pak, jangan. Papa kalau tega pecat dia, Papa jangan harap bisa lihat Naira lagi, Pak. Kamu ngomong apa, Naira? Aku bersumpah, kalau Papa pecat Sultan, aku gak akan pernah pulang lagi ke rumah, Pak. Dan Bapak gak usah peduli Naira, gak usah cari Naira, karena Naira gak akan pulang lagi ke rumah selamanya, Pak. Papa sayang sekali sama kamu. Suatu saat, kamu akan merasakan gimana rasanya orang tua kalau tahu anaknya perasaannya dilukai oleh orang lain. Papa cuma mau melindungi kamu. Papa sayang sama kamu. Papa mau kamu bahagia. Kalau Papa mau Naira bahagia, jangan halangi aku untuk mencintai Sultan, Pak. Selama ini tuh Naira punya segalanya, semuanya, kecuali Sultan. Padahal itu ya Naira paling inginkan, Pak. Tolong jangan pecat Sultan. Sebagai tanda terima kasih saya, mau nggak nyicipin? Mau dokter, ini jorok, ini bekas mulutnya dokter ini yang baru aja. Kenapa toh dokter? Nggak ada yang bisa ngerti perasaan saya. Perasaan apa toh dokter? Nggak ada satu orang pun yang mengerti perasaan saya, termasuk kamu. Nggak ada satu orang pun yang mengerti perasaan saya, termasuk kamu. Apa salah kalau saya tidak mencintai Naira? Apa salah kalau saya menyukai cewek lain? I like the girl. I used to say weird things. Berarti arti Igo selama ini adalah Dokter Sultan cinta sama Tika. Berarti sudah lama sekali Dokter Sultan itu cinta sama Tika. Gak bisa toh dokter. Semuanya udah telat. Nggak ada satu orang pun yang mengerti perasaan saya, termasuk kamu. Apa salah kalau saya tidak mencintai Naira? Aku kangen sama Dokter Apa salah Sultan. kalau saya menyukai cewek lain? Siapa toh dokter? Siapa namanya? Aku kangen sama dokter. I used to say weird things.
Kenapa kamu menghindar, Tika? Kok gak ada? Siapa yang hapus? Mana foto-fotonya? Halo Kak, ada apa? Kamu tahu siapa yang hapus foto-foto di handphone kakak? Mama Kak. Waktu itu Mama lagi lihat handphone kakak terus marah banget waktu lihat ada fotonya Atika. Emangnya kakak cinta banget ya sama Atika? Dan sampai sekarang nggak ada seorang pun yang tahu. Kak? Halo? Mampus gue. Waduh, duh. Keluar, weh. Wah, lu lagi kan di rumah sakit kan? Hobi lu nabrak ya? Alhamdulillah, dia nggak apa-apa. Lu lihat nih. Mobil lu nggak kenapa-napa, mobil gua nih kenapa-napa nih. Aduh, maaf ya, maaf banget. Maaf. Emang dengan lu minta maaf, mobil gue bisa mulus lagi? Gue nggak mau tahu, lu ganti rugi. Aduh, tapi gue lagi bener-bener nggak punya duit. Damai aja ya. Gue cuma punya uang segini. Sejuta doang. Lu pikir mobil gue bajai? Gila ya? Gue nggak mau tahu, lu mesti ganti rugi. Tapi gue benar-benar udah nggak ada duit lagi. Itu juga seharusnya gue pakai buat keperluan yang lain. Kakak gue juga lagi dirawat di rumah sakit. Emangnya gue nanya? Kok lu tega banget sih? Lu nggak punya hati ya? Gue punya hati, tapi gue nggak bakal ketipu sama lu. Lu bisa aja bilang sekarang kakak lu terbaring di rumah sakit. Bokap lu meninggal, nyokap lu butuh duit. Itu udah alasan basi. Ya, gue gak bakal ketipu. Bisa aja sekarang lu kabur nih, sekarang nih. Ya, kok lu nangis sih? Lu mau nangis, lu mau jerit-jerit, gue gak peduli. Yang mesti nangis tuh gue. Lu lihat mobil gue lecet tuh. Yaudah, sekarang lu ikut gua. Mobil lu parkir ke sana. Ikut gua sekarang. Gue tahu kok. Biaya mobil lo tuh pasti gede. Tapi gue benar-benar nggak bisa bayar. Soalnya... Apa? Apa yang lo sebutin tadi tuh benar semua. Kakak gue lagi dirawat di rumah sakit. Nyokap gue lagi butuh duit dan bokap gue udah meninggal. Tapi
bukan berarti gue nyari belas kasihan lo kok. Gue akan tetap bayar, tapi nyicil. Nyicil? Mau sampai kapan nyicilnya? Ya mendingan sekarang ini deh, SIM lu sini. Gue tahan. Aduh, jangan dong, please. Soalnya gue sekarang lagi sibuk banget buat cari kerja. Jadi sekarang lagi cari kerjaan nih? Kebetulan nih. Maksudnya? Iya, gue lagi butuh asisten. Ya kebetulan jadwal gue lagi padat banget. Cara gue syuting, gue nyanyi, gue nge-MC. Syuting? Nyanyi? Nge-MC? Emangnya lo siapa? Masa gue artis lo nggak tahu sih? Hah? Emang di rumah lo nggak ada TV? Baru ya? Abisnya gue nggak tahu lo sih. Waktu gue berangkat ke Aussie, gue juga nggak pernah ngeliat lo ada di TV. Aussie? Berarti lo punya duit dong? Terus kenapa lo nggak bisa ganti mobil gue? Apa jangan-jangan lo nggak lulus ya di Aussie? Sampai-sampai lo harus cari kerja di sini, ya kan? Enak aja. Jangan sembarangan lo. Ya udah deh, sekarang gini deh. Sebagai ganti rugi mobil gue, lo kerja sama gue selama 3 bulan tanpa gue gaji. Lo jadi asisten gue. Ya atau lo lebih milih kalau gue... Taruh. Gue kerja jadi asisten lo tapi nggak digaji. Iya. Atau lo lebih pilih kalau gue lapor ke... Ya udah. Gue mau kok. Gitu, oke. Yaudah, lo besok datang ke alamat ini. KTP lo mana? Diandra Narendratama. Mister Nino. Mister. Sini sedikit ya. Mah, ini semua mama yang beli? Iya, untuk Atika sama Simbahnya. Serius, Mah? Tapi kok mama bisa berubah begitu? Bukannya mama sama Atika itu... Pak, setelah mama pikir-pikir, mama tuh memang gak ada gunanya juga selalu berdebat sama Fahri. Iya kan? Kan papa juga yang bilang, ada kalanya kita itu harus mengalah sama anak untuk kebahagiaan anak. Iya kan? Papa inget nggak? Iya, tapi papa nggak nyangka aja, Mah, kalau mama itu berubah secepat ini. Berubah pikiran? Siapa bilang mama ini berubah pikiran? Mama bakalan ngerjain perempuan kampung yang sok tahu itu, yang suka nyebelin. Lihat aja nanti, Pak. Tika? Dokter? Buru-buru? Mau kemana kamu? Saya mau beres-beres barang lagi soalnya kan saya mau pindahan rumah gitu. Pindah kontrakan? Pindah kemana? Pindah ke Papilium rumahnya Mas Fahri, dokter. Ah, ya bagus. Jadi kalian berdua semakin dekat ya. Mudah-mudahan hubungan kamu sama Fahri semakin lancar ya. Terima kasih, dokter. Nggak seperti hubungan Sultan sama Naira. Semoga juga hubungannya dokter Sultan sama Mbak Naira itu bisa kembali membaik lagi ya, dokter. Saya nggak yakin, Tika. Maaf, Tika. Gini, gimana kalau saya anterin kamu pulang? Oh, tapi dokter... Gak usah sungkan seperti itu, Tika. Kebetulan saya juga kan sudah mau pulang. Dan selama ini, saya kan belum kenalan sama simbah kamu. Terima kasih ya, dokter ya. Ya, oke. Kamu tunggu sini, saya ambil agenda saya dulu. Ya, dokter. Mama ini kenapa sih? Tega banget hapusin semua foto-foto Atika. Kok udah kayak gini, jadi kangen sama dia.
Tega banget kamu, Tika. Itu kan Simbah. Ya, Tik. Hai, dokter. Loh, Tika. Kamu habis nangis? Mata kamu sembab kayak gitu? Kenapa sih? Bilang sama saya, ada apa lagi? Gak apa-apa kok, dokter. Mungkin mata saya kecapean aja kali ya, karena kan bangunnya subuh-subuh, terus harus beres-beresin barang. Terus juga di kafetarian juga kerjaannya juga lagi banyak sekali, dokter. Ya udah, nanti saya kasih kamu vitamin ya, supaya kamu nggak sakit. Dan hati-hati, jangan diforsir ya. Terima kasih, dokter. Gimana sih? Foto kok nggak dikirim-kirim? Ini lama-lama saya gila. Ayo dong, Tika. Halo Kak Sultan. Kak, kakak diam aja. Kakak kenapa sedih? Bisa kakak minta tolong? Mau minta tolong apa, Kak? Kakak susah banget ketemu Tika. Di telepon nggak diangkat, dia SMS juga nggak dibalas. Kamu bisa cari Atika? Kangen. Ketemu. Kakak benar-benar cinta ya sama Atika. Aku baru kali ini deh, Kak. Ngelihat kakak menderita cuma gara-gara pengen ketemu sama seseorang. Dulu kan kakak jarang pacaran. Tapi sekarang, kakak bisa tergila-gila sama Atika.
Apa keluarganya Naira tahu kalau kakak emang benar-benar cinta sama Atika? Enggak, Di. Karena kalau sampai Atika ketahuan, Om Rizal bisa pecat Atika. Dan Tante Yulia dan Naira pasti akan meneror Atika terus-menerus. Iya sih, Kak. Kasihan Atika. Kalau sampai diteror-teror dan dijudge macam-macam sama keluarganya Naira. Tolong cari Atika di kafetaria ya. Iya, Kak. Aku mau kok. Bentar ya, Kak ya. Atikahnya mana ya? Wah, udah pulang dari tadi, Mbak. Kenapa ya, Mbak? Udah pulang ya? Iya. Gak apa-apa kok. Makasih banyak ya. Iya. Gimana? Atika mana? Tadi aku udah ke kafetaria, Kak. Tapi Atikanya udah pulang. Sabar ya, Kak ya. Kan masih bisa ketemu besok pagi. Cinta ternyata gak cuma bikin yang lemah jadi kuat, tapi juga yang kuat jadi lemah. Kak, atau mau aku jemput ke rumahnya Atika? Kau mau? Mau? Karena aku gak mau ngeliat kakak begini terus. Makasih ya, Di. Kakak kasih alamatnya ya. Iya, Kak. Udah Mbah, udah beres, semua udah siap buat jalan. Alhamdulillah. Dengan begini sudah aman. Gak akan ada lagi orang-orang suruhan Rizal nyariin aku. Mbah kok kelihatannya agak pucat ya? Mbah nggak sakit kan? Kecapean ya? Iya, nak. Atika masih lama ya? Atika kayak masih agak lama deh, Mbah. Apa Mbah mau ke rumahku dulu? Ntar Mbah ikut mobil nih aja. Baru ntar aku sama Atika langsung nyusul ke rumah. Gimana, Mbah? Oh iya. Si Mbak udah nggak tahan ini kecapean. Biar bisa istirahat ya, nak. Bentar ya, Mbah. Mas, tadi alamatnya udah jelas kan ya? Udah, Pak Mas. Loh, itu kan Simbah. Itu nenek kamu? Iya, dokter. Lah, tapi piye toh? Kok malah Simbah saya itu naik mobil bareng toh? Terus ini gimana caranya saya ngenalin ke si Mbah coba? Om. Hai. Tika. Mas, kok Simbah ikut sama mobil bareng sih? Tadi Simbah kamu kecapean, makanya dia pengen buru-buru sampai rumah aku. Biar bisa istirahat. Sudah. Mau gimana lagi? Mungkin lain waktu saya bisa ketemu sama Simbah. Tika, saya pulang ya. Makasih banyak ya dokter udah nganterin. Selamat pindahan. Fahri, jaga anak saya ya. Pasti, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mas, ketinggalan. Maaf ya Tika, aku lupa rincinya. Ya wes, nggak apa-apa. Yuk. Dokter Sultan, kita pindah rumah ya. Saya kangen banget sama kamu. Kita harus segera ketemu, dokter. Selamat datang, Mbak. Ayo, Mbak. Mudah-mudahan Mbak sama Atika betah di rumah saya, ya? Ya udah pasti betah lah, Pak. Masa ya nggak betah? Mama, saya seneng, Mbak. Dengan kehadiran Mbak sama Atika, kita akan menjadi keluarga yang besar, ya kan? Iya, Pak Darmawan. Dengan begini kita bisa lebih akrab kan, Pak? Ayo, kita masuk. Ya, ayo, Mas. Mas. Oh, di daerah sini. Mbak. Nek, barang-barang yang nenek bawa itu taruh di belakang aja ya. Kebetulan barang-barang di sini semua sudah saya isi dengan barang yang baru. Ya? Makasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, terima kasih ya sudah membolehkan saya sama Simba untuk tinggal di sini. Iya, tapi itu berarti bukan kamu terus di sini jadi enak-enakan loh, Atika. Fahri, maksud Mama tuh Atika harus belajar menjadi calon istri dan calon menantu yang baik, begitu. Iya, enggak apa-apa, Bu. Anggap saja Atika ini anak sendiri. Tolong diajari, dididik biar jadi calon istri yang baik buat Nak Farid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Atika, assalamualaikum. Kok nggak ada orang ya? Halo, Dek. Gimana? Udah ketemu rumahnya? Rumahnya sih ketemu, Kak. Mana? Kakak pengen ngomong. Tapi kayak nggak ada orang deh, sepi banget. Kayak nggak ada penghuninya. Mungkin lagi pacaran dengan Fahri, Kak. Kenapa, Kak? Enggak apa-apa. Ya udah, rumahnya kosong ya. Oke. Iya, oke. Atika, Mbak Diandra? Loh, Mbak Diandra kok kesini toh? Mau ngapain toh, Mbak? semalam aku ke rumah kamu, tapi ternyata rumah kamu kosong. Emangnya Mbak mau ngapain? Tik, kamu tahu nggak? Kak Sultan itu udah putus asa banget. Kemarin seharian dia sedih, uring-uringan terus. Itu karena saking kangennya sama kamu. Please, Tik. Kamu harus sempetin ya. Sebentar aja ke kamar kakakku. Aku takut banget kondisinya makin ngedrop karena ini. Atika, aku mohon, Tik. Please. Kamu nggak mau Kak Sultan sembuh.
mana ya? Apa gue susuk ke kafetaria aja? Tika. Dokter Sultan. Tik. Saya kangen banget sama kamu. Kita harus segera ketemu, dokter. Jangan sampai ketahuan kalau sebenarnya aku tuh kangen sekali sama dokter. Tik, saya kangen banget sama kamu, Tik. Kamu kangen nggak dengan saya? Kenapa kemarin kamu menghilang, Tik? Saya SMS nggak dibalas. Saya telepon diangkat. Tik, lihat mata saya, Tik. Kata simbah saya, kalau orang yang tidak berani menatap lawan bicara, berarti orang tersebut menyimpan satu rahasia, Tik. Kamu kangen gak sama saya? Kangen? Ya enggak lah, dokter. Masa saya kangen sama dokter? Kalau misalnya saya kangen sama orang, seharusnya itu saya kangennya itu sama Mas Fahri, bukan sama dokter gitu. Yakin? Kamu nggak kangen sama saya? Yakin? Lihat mata saya, Tik. Kamu jangan bohong. Kenapa waktu saya bilang saya cinta kamu, kamu lari? Tolong jangan ngomong seperti itu lagi, dokter. Saya mohon, dokter. Dokter nggak boleh ngomong kayak begitu. Siapa yang larang untuk seseorang memiliki perasaannya? Ada kan? Tapi dokter Sultan juga harus sadar. Saya udah tunangan, dokter. Dokter pegang sama cincin ini. Dokter pegang. Saya sudah sah menjadi tunangannya Mas Fahri, dokter. Saya gak peduli. Kemarin adalah kesalahan terbesar saya, Tika. Terlalu lama saya memendam perasaan ini. Saya tidak mau lagi menyesal untuk kedua kali, Tik. Bisa kabur-kaburan terus, Tik.
seharusnya kalimat itu dokter tunjukkan sama Mbak Naira. Harusnya dokter itu tunangan saja sama Mbak Naira. Gak usah pedulin saya lagi, dokter. Lupain Atika, dokter. Sampai kapan, Tik? Kamu harus ngorbanin perasaan kamu untuk orang lain. Apa kamu tidak peduli dengan kebahagiaan kamu sendiri? Saya sudah bahagia dengan Mas Fahri, dokter. Saya sudah sangat bahagia dengan Mas Fahri, dokter. Kalau itu benar, kamu jujur. Saya akan hormati. Tapi satu hal yang saya yakin, kalau benar-benar cinta, sekuat apapun dibendung, cinta pasti akan menemukan jalannya. Hal yang saya yakin, kalau kita berdua sama-sama cinta, Allah pasti akan memberi jalan. Karena Allah punya cara yang istimewa untuk mendapatkan jodoh kita. Saya itu hanya gadis dari kampung, toh dokter. Saya nggak punya apa-apa, dokter. Beda dengan Mbak Naira. Dokter akan bahagia dengan Mbak Naira. Saya mohon, dokter. Lupain Atika dan kembali ke Mbak Naira. Saya mohon, dokter. Saya gak bisa hidup tanpa kamu, Tik. Maaf, dokter. Tapi saya juga cuma menganggap dokter sebagai sahabat saya. Saya nggak punya perasaan yang lebih ke dokter.